from St. Petersburg, Russia. Ladies and gentlemen, here is the reigning and defending WBA and IBO Light Heavyweight Champion of the World, Dmitry Bivol! Petinju fenomenal yang tak hanya dikenal karena rekor tak terkalahkannya, tapi juga karena selama karirnya, wajahnya tidak pernah terluka secara signifikan, lantaran memiliki pertahanan yang solid. Ingin tahu kisahnya? Simak video berikut. Ayah Dmitry Bivol lahir di Moldova, yang saat itu masih bagian dari Rumania, sementara ibunya berasal dari etnis Korea. Setelah menikah, pasangan ini memutuskan untuk pindah ke Republik Soviet Kirgistan, di mana Dmitry Bivol lahir pada 18 Desember 1990. Bivol mulai menggeluti dunia tinju sejak usia 6 tahun. Awalnya ia tertarik untuk mempelajari bela diri wushu, karena ia suka menonton film-film Jackie Chan, namun ia menyadari bahwa ia tidak menyukai melakukan gerakan tendangan, oleh karena itu ia lebih memilih tinju sebagai olahraga yang ia tekuni. Just wanted fight like Jackie Chan because loved watched movies with him. Gennady Mashyanov adalah sosok yang sangat penting dalam karir Bivol. Ia adalah pelatih yang cerdas dan berpengalaman. Keahlian dan strategi Mashyanov dianggap sebagai salah satu faktor kunci di balik kesuksesan Bivol di atas ring tinju. Sebagai seorang anak, ia memiliki postur tubuh yang lebih besar daripada anak-anak seusianya, dan kemampuan untuk mengalahkan lawan yang lebih tua dalam pertandingan amatir meningkatkan rasa percaya dirinya. Dengan rekor amatir yang mengesankan, 268 kemenangan dan hanya 15 kekalahan, Bivol menegaskan dirinya sebagai salah satu petinju muda paling berbakat sebelum terjun ke dunia profesional. Karena latar belakang etnisnya agak unik, banyak penggemar bertanya-tanya negara apa yang ia wakili. Sekarang saya memiliki dua bendera yang tergantung di ruang ganti, bendera Rusia dan bendera Kirgistan. Bendera Kirgistan merepresentasikan tempat saya mulai bertinju, tempat saya dilahirkan, tempat orang-orang mendukung saya. Sementara itu, bendera Rusia merepresentasikan kewarganegaraan saya. Saya mendapat pengalaman hebat di sini, ini adalah negara yang saya wakili. Orang-orang sudah tahu semuanya, kata Bivol dalam sebuah wawancara. Bivol memulai tinju pro di usia yang terbilang agak telat, yaitu 24 tahun. Pada saat itu ia langsung melawan petinju senior asal Uruguay, Jorge Rodriguez Oliveira. Dari pertandingan pertamanya ini, sudah terlihat Bivol kerap menampilkan kombinasi kompleks yang dilepaskan dengan kecepatan tinggi, gerakan kaki yang lincah, dan tekanan terus-menerus terhadap lawan di atas ring. Alhasil lawan pun tumbang di ronde ke-6 tak kuasa menahan serangan bertubi-tubi. Setelah itu, pertandingan demi pertandingan terus ia raih dengan mayoritas kemenangan knockout. Ia dikenal sebagai petinju yang mampu mengendalikan ritme pertarungan. Ia jarang terburu-buru atau terlalu agresif, melainkan bermain dengan penuh kesabaran, menunggu momen yang tepat untuk melancarkan serangan. Ini membuatnya menjadi petinju yang sangat sulit dikalahkan, karena ia tidak mudah terjebak dalam strategi lawan. Hingga akhirnya pada tahun 2016, ia mendapatkan pertandingan perebutan sabuk juara interim versi WBA, melawan Felix Valera, petinju asal Republik Dominikan, yang pada saat itu juga memiliki rekor tak terkalahkan. Sejak awal pertarungan, Bivol menunjukkan keunggulan dalam hal teknik dan penguasaan ring. Dia memanfaatkan jab yang cepat dan akurat untuk menjaga jarak, sekaligus mengontrol tempo pertarungan. Valera terus mencoba bertahan dan mencari celah, tetapi Bivol terlalu cerdas dan cepat dalam bertindak, membuat Valera kesulitan untuk memberikan perlawanan yang berarti. Dengan kemenangan ini ia meraih sabuk juara kelas ringan interim versi WBA. Sabuk interim adalah gelar sementara yang diberikan oleh badan tinju ketika juara dunia yang sebenarnya tidak dapat mempertahankan gelarnya dalam jangka waktu tertentu. Situasi ini bisa terjadi karena berbagai alasan, seperti cedera atau ada masalah kontrak. Pada masa itu, Andre Ward, sang juara kelas ringan WBA asal Amerika, dikenal sebagai petinju dengan rekor tak terkalahkan dan menempati peringkat nomor 1 dalam daftar pound for pound. Namun, meskipun banyak yang mengharapkan pertarungan antara Ward dan Dmitry Bivol, duel besar itu tak pernah terwujud. Ward, dengan berbagai alasan, selalu menghindari konfrontasi dengan Bivol, hingga akhirnya ia mengumumkan pensiun pada tahun 2017, memupus harapan para penggemar tinju untuk menyaksikan pertandingan yang dinanti-nantikan.
Pada tahun yang sama, Bivol akhirnya mendapatkan kesempatan merebut gelar WBA yang saat itu sudah berpindah tangan ke Bado Jack, petinju asal Swedia. Namun lagi-lagi sang lawan terus menghindari bertarung dengan Bivol dengan berbagai alasan. Uniknya, ia malah lebih memilih mengosongkan gelar tersebut dengan alasan ingin naik kelas ke kelas cruiserweight. Akhirnya Bivol secara otomatis dinaikkan statusnya dari juara interim menjadi juara asli kelas berat ringan versi WBA. Setelah itu ia terus mempertahankan gelarnya sebanyak 5 pertandingan melawan Trent Brodurst, Sullivan Barrera, Isaac Chilemba, Jean Pascal, dan Joe Smith Jr. Tahun 2019, status juaranya kembali dinaikkan, dari gelar WBA reguler menjadi WBA Super. Gelar Super dianggap sebagai gelar tertinggi dalam sebuah divisi tinju, biasanya diberikan kepada petinju yang telah menunjukkan dominasi di kelasnya. Bisa dibilang selama berkarir di dunia tinju, tidak pernah tampak luka sedikit pun di wajahnya. Dmitry Bivol memang dikenal sebagai petinju yang memiliki pertahanan yang sangat solid, sehingga wajahnya jarang sekali terlihat mengalami luka yang signifikan setelah bertanding. Meski sudah mendapatkan popularitas dan kekayaan di usia muda, ia termasuk sosok yang sederhana dan rendah hati. Ia jarang terlihat memamerkan kekayaan atau gaya hidup mewah, meskipun telah mencapai banyak kesuksesan dalam karirnya. Sikap ini menambah kesan bahwa Bivol lebih fokus pada keahliannya di atas ring, dan dedikasinya pada olahraga tinju daripada hal-hal material. Meski memiliki catatan dan permainan yang impresif, nama Bivol pada saat itu tidak begitu dikenali banyak orang. Hingga akhirnya pada tahun 2022, ia mendapat tantangan dari petinju superstar asal Meksiko, Canelo Alvarez. Bisa dibilang dari pertandingan inilah, nama Dmitry Bivol mulai menarik banyak perhatian orang-orang, yang membuatnya semakin populer. Canelo sendiri merupakan petinju pound for pound nomor 1 pada saat itu, ia memang dikenal tidak takut untuk melawan petinju yang memiliki lawan yang lebih besar darinya. Canelo yang dikenal memiliki tubuh dan gerakan kepala yang lincah, sedangkan Bivol dikenal memiliki pukulan akurasi dan pertahanan yang solid. Ini menjadi pertandingan yang ditunggu-tunggu oleh para fans tinju pada saat itu. Hasilnya, Bivol tampil sangat dominan sepanjang pertarungan. Ia memanfaatkan jangkauan dan teknik tinju yang presisi untuk mengendalikan tempo pertarungan dan terus menekan Alvarez. Meski Alvarez berusaha keras dan menunjukkan ketahanan serta keterampilan yang hebat, Bivol tetap unggul dalam hal akurasi dan strategi. Hasil akhir pertandingan adalah kemenangan mutlak untuk Dmitry Bivol melalui keputusan angka. Ini adalah salah satu kemenangan besar dalam karir Bivol. Dari pertandingan ini namanya semakin populer di seluruh dunia. Tidak ada yang bisa menghentikannya, ia terus mendominasi lawan-lawannya dengan gaya bertinju yang sangat efektif, di mana ia lebih mengutamakan akurasi daripada kekuatan pukulan. Ia seringkali menjaga jarak dan melancarkan kombinasi pukulan yang cepat dan tepat sasaran. Gaya bertinju seperti ini membuatnya sulit untuk dijangkau lawan. Meski terus mendominasi lawan-lawan berikutnya, ia masih belum dianggap sebagai raja di kelasnya. Namanya terus disandingkan dengan petinju asal Rusia, Artur Beterbiev. Beterbiev saat ini adalah pemegang 3 sabuk juara kelas berat ringan dengan rekor yang sangat fantastis. Sepanjang karirnya ia memenangkan semua pertandingan tersebut dengan kemenangan knockout. Akhirnya pertandingan yang ditunggu-tunggu oleh para fans tinju bakal terjadi di bulan Oktober 2024 mendatang. Pertandingan ini sekaligus mempertaruhkan status jawara tak terbantahkan kelas berat ringan. Petinju terakhir yang dapat memiliki status ini adalah Roy Jones Jr. pada tahun 1999. Jadi siapapun yang memenangi pertandingan ini akan menjadi juara tak terbantahkan kelas berat ringan di era tinju modern. Dmitry Bivol dan Artur Beterbiev adalah dua petinju yang memiliki gaya bertarung yang sangat berbeda. Bivol memiliki pertahanan yang solid dan memanfaatkan jangkauan tubuhnya untuk mengatur jarak dengan lawannya. Sedangkan Beterbiev terkenal dengan kekuatan pukulan yang luar biasa dan gaya bertarung yang agresif. Ia tidak ragu untuk mendekat dan sering melancarkan kombinasi pukulan yang mematikan dan selalu menyelesaikan pertarungan dengan pukulan knockout. Jika Bivol dapat menjaga jarak dan mengontrol tempo dengan tekniknya, ia memiliki peluang untuk memenangkan pertarungan dengan poin. Sebaliknya, jika Beterbiev dapat memasukkan kekuatan serangannya dan memaksa Bivol untuk berkelahi di jarak dekat, dia mungkin bisa menyelesaikan pertarungan lebih awal dengan pukulan knockout-nya. Namun pada pertandingan ini Bivol ada sedikit keunggulan di faktor usia. Saat ini Beterbiev sudah berumur 39 tahun, tentu fisiknya sudah tidak prima lagi.
Sedangkan Bivol saat ini baru berusia 33 tahun, yang mana itu merupakan umur emas di olahraga tinju. Secara keseluruhan, ini akan menjadi pertarungan antara teknik dan kekuatan, dengan Bivol mencoba untuk memanfaatkan keterampilan teknisnya, dan Beterbiev berusaha untuk memaksakan gaya bertarung agresif dan pukulan kuatnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah Bivol akan menjadi juara tak terbantahkan di kelas berat ringan? Tulis di kolom komentar.